Berapa gaji YouTube Short atau penghasilan video pendek di YouTube jika penontonnya itu orang luar negeri dan ditonton jutaan orang? Oke, langsung aja. Sebagai bukti, saya punya video short yang ditonton jutaan orang dan target penontonnya luar negeri. Maksudnya luar negeri itu global ya teman-teman, bukan hanya Indonesia, bahkan dari negara banyak sekali. Langsung kita buka YT Studio. Saya punya dua channel YouTube, jadi saya clone aplikasi YT Studio. Ini channel saya yang satu dan ini juga. Begitu guys, kita perlu berjuang untuk membuat dua channel ini. Kita buka, langsung kita pilih pada bagian ini dia, konten. Nah ini dia, kita pilih bagian short, kita urutkan ke yang paling banyak ditonton. Ini dia, judulnya seperti ini. Jangan terburu-buru untuk memotong kabelnya jika seperti ini. Nah katanya konten luar negeri, kok judulnya bahasa Indonesia? Tunggu dulu, ini itu aslinya videonya judulnya bahasa Inggris kemarin itu. Jadi saya translate ke berbagai negara terbanyak di dunia yang menggunakan internet. Begitu triknya. Kalian belum paham ya maksudnya bagaimana? Jadi negara yang menggunakan internet banyak itu kalian cari aja di Google, misalnya 10 negara pengguna internet. Nah saya translate ke judulnya, saya kasih bahasa Inggris. Nah terjemahan bahasanya saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa pokoknya pengguna internet terbanyak lah, misalnya bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, dan lain-lain. Nah buat yang belum paham, kalian cek videonya di deskripsi, cara membuat konten bahasa, pokoknya terjemahkan ke bahasa lain lah. Saya nanti sertakan linknya. Ini dia penayangan 6 juta. Kita pilih performa video. Nah ini dia, tiap hari penontonnya ada. Ini menurun loh sebenarnya, kemarin itu bahkan sampai perharinya itu ratusan ribu. Seperti ini. Ini pas menaiknya ini seperti ini, area ini menaik. Nah ini mendatar lagi itu menurun. Jadi tiap hari masih ada yang nonton. Penontonnya dari feed short 5 juta penonton. Kita pilih audiennya dulu, audien ini. Nah geografi teratas sejak dipublikasikan, ini dia 31% orang Indonesia. Ini yang orang Rusia ini nggak ada uangnya. Karena apa? Karena orang di Rusia YouTube di ban. Jadi penghasilan dari Rusia tidak ada. Nah mungkin penghasilan tertinggi itu dari penonton Jepang, Jerman, dan Korea. Karena kalau di Indonesia sendiri itu gaji YouTube Short itu cuma 100 sampai 200 perak dari setiap 1000 yang nonton. Tapi kalau di negara lain itu bisa lebih tinggi. Jadi total penghasilannya ini dia 3 juta. Ini dibulatkan aja 3 juta ya teman, 2.900.000. Dan pendapatan untuk 1000 penayangan atau RPM itu ini dia 486 perak. Ini bisa kalian bandingkan jika penontonnya itu hanya dari Indonesia seperti ini. Kita cek yang hanya dari Indonesia ya teman-teman. Nah ini dia sebagai contoh, mana ya, ini loh momen kucing. Ini asli bahasa Indonesia, ini murni penontonnya dari Indonesia. Coba kita cek audien. Nah ini dia 79% penonton Indonesia. Nah ini berarti pendapatannya, nah ini dia cuma 281 perak. Jadi lebih tinggi penontonnya jika penontonnya itu dari luar negeri gitu guys ya. Jadi lebih prospek kalau kalian membuat konten itu judulnya bahasa Inggris dan diterjemahkan ke bahasa lain. Penontonnya akan lebih bisa menghasilkan uang. Nah menurut saya sendiri video di YouTube Short itu penghasilannya rendah sekali. Nah kenapa? Karena kalau di video panjang aja seperti ini loh teman-teman ya. Coba saya ambil contoh, mungkin mana ya, ini aja penonton yang ini loh, penonton hanya 50 yang nonton. Dan entah kenapa penonton itu sekarang susah banget nyarinya. Kalau videonya itu video tutorial.
Nah ini dia, ditonton 50 orang sudah bisa menghasilkan uang 800 perak. Jadi kalau 1000 penonton itu 16.000. Bandingkan kalau video short tadi, kalau 1000 penonton cuma 400 perak. Berapa kali sih perbandingannya? Makanya seperti itu, video short itu mudah dapat penonton tapi susah dapat uangnya. Tapi kalau video panjang itu mudah dapat uang tapi penontonnya susah. Dilema gak sih ya? Apalagi kan kalau kita ngetik di pencarian itu, video tutorial kayak gini itu harus bersaing juga dengan video short, karena video short itu juga muncul, tutorial video short itu juga muncul. Jadi ya kita bisa pikir-pikir ya buat konten yang mana itu dilema sekali. Nah seperti ini, ditonton 77 orang sudah bisa menghasilkan 1.300. Nah buat kalian yang ingin membuat konten yang harga iklannya mahal itu, kontennya ya hampir mirip seperti ini punya saya, membahas tentang HP dan internet, teknologi, dan tentang keuangan lebih mahal. Kalau keuangan itu pasti lebih mahal, saham-saham itu pasti lebih mahal. Tapi kalau kontennya tentang pertanian, tentang pertanian itu juga sedikit lebih mahal. Tapi kalau hiburan-hiburan itu loh, tentang hiburan pokoknya itu lebih murah. Nggak tahu kenapa, pokoknya intinya lebih murah lah iklannya. Oke, jadi di sini bisa kalian pertimbangkan konten apa yang akan kalian buat di YouTube. Karena emang sekarang YouTube lagi sakit kayaknya, lagi susah banget dapat views. Ini dia, saya buat ratusan konten yang ada yang nyangkut segini, ada mungkin 1000 views. Sehari cuma 2 hari loh ini cuma dapat penonton segini. Ini padahal kontennya termasuk nyangkut di YouTube, muncul di pencarian gitu. Ya gitu sih susahnya YouTube sekarang. Oke, semoga bermanfaat.